Eh, Mungkin sebelumnya perkenalkan dulu. Nama aku Isnur Farijal Menalu dari angkatan 2018. Eh, Pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan tentang SNJ UTS, UTS Rekpon 1. Nah, mungkin langsung saja. Untuk soal yang pertama itu kita disuruh menyelidiki DPT ya, jadi penahan tanah. Untuk kriterianya, di sebelah kiri di tanah itu ada 3 lapisan tanah. Ada, bisa teman-teman lihat sendiri, dan di sebelah kanan juga ada lapisan tanah juga. Nah, pertanyaannya itu kita disuruh mencari stabilitas tanah tersebut sama tegangan tanahnya. Mungkin langsung saja. Untuk data tanahnya tadi, di tanah 1 itu gamma satunya itu tadi 16,5 kN, C-nya 1 kN per meter kuadrat, sudut gesernya 20, gamma satnya itu 18,5. Mungkin untuk tanah 2 itu ada gamma satnya 20 kN per meter pangkat 3, C-nya 4,5, dan P-nya 0, sudut gesernya 0 derajat. Mungkin aku coba sini dulu bentar. Aku bandinginnya lapisan tanahnya itu 2 lapisan karena berdasarkan nilai sudut gesernya. Jadi pada saat kedalaman 1,5 sampai 3 itu kan gesernya masih sama 20. Jadi antara pada saat penentuan nilai KA itu nanti hasilnya sama. Sementara untuk yang di lapisan di bawahnya itu kan udah beda, sudut gesernya beda, itu 0 derajat kan. Nah, antara itu makanya aku bedain dia tanah 1 sama tanah 2-nya berdasarkan nilai sudut gesernya aja. Berdasarkan nanti pembedanya di nilai KA. Seperti itu. Nah, lanjut ke sini. Data bebannya tadi, ada beban terpusat 5 ton per meter. Ini karena satuannya semua di sebelumnya itu kilonewton, aku buat kilonewton semua. Jadi P-nya itu tinggal aku kali 10, jadi 50 kilonewton. Q-nya juga jadi 20 kilonewton per meter kuadrat. Ini ada sigma tanah, itu 150 kilonewton per meter kuadrat. Guna sigma tanah ini nanti sebagai pembanding lah dengan tegangannya. Ada nanti tegangan izin seperti itu. Jadi untuk data-datanya seperti itu. Langkah pertama yang kita lakukan itu menghitung nilai KA-nya dulu, teman-teman. Jadi rumus KA untuk tanah yang datar ya, datar. Di sini kan tanahnya kan datar kan. Biasanya kalau ada soal kayak ini tanahnya miring. Jadi kalau tanah datar itu nilai KA-nya itu besarnya seperti ini. KA sama dengan untuk yang aktif ya. KA-nya itu sama dengan tangen kuadrat 45 kurang setengah sudut geser. Nah, ntar teman-teman bisa hitung sendiri, dapatnya nanti 0,49. Itu untuk KA1 yang lapisan 1 lah. Yang KA2 itu sudut gesernya 0, sehingga diperoleh ntar tangen dari 45 1. Baru tadi kan di sebelah kanan ada tanah juga kan, di sebelah kiri ada tanah, di sebelah kiri ada tanah, di sebelah kanan ada tanah.
Jadi yang di sebelah kanan itu nanti berperan sebagai yang pasifnya. Makanya kita perlu hitung KP untuk penentuan tegangan pasifnya ntar. Jadi KP-nya itu dia itu pakai sudut geser yang 0, yang ini, yang lapisan yang 1,5 ini itu yang pakai sudut gesernya 0 derajat. Ntar yang di sebelah kanan juga seperti itu. Baru untuk NMKA-nya sudah selesai. Nah, mungkin kalau sebelum memulai perhitungan DVT itu ada baiknya teman-teman buat ilustrasi lah, gambar. Nah, contohnya seperti ini. Mungkin aku jelasin maksud gambarnya ini. Nomor 1 ini itu bentuk tegangan yang diakibatkan oleh beban terpusatnya tadi. Kan ada beban terpusat pada soal. Baru yang nomor 2 itu akibat dari beban merata. Nomor 7 juga akibat beban merata. Cuma perbedaannya yang di nomor 2 itu 2 dan 7 itu berbeda nilai KA. Jadi karena berbeda nilai KA, makanya mereka berbeda nilai berbeda nilai tegangannya ntar karena KA-nya berbeda. Nomor 3 sama 4 itu, nomor 3 itu akibat tanah pada lapisan 1. Lapisan yang ini, yang 1,5 meter ini itu ntar dapat KA-nya dapat tegangannya berbentuk segitiga. Kan kalau semakin ke dalam, semakin ke bawah itu tegangan tanah kan semakin besar. Jadi pada saat dia 1,5 meter ini ntar membentuk tegangan yang nomor 3 ini. Kok ada kotakan hitam itu, maksudnya itu karena di soal tadi itu ada nilai C, nilai kohesi. Makanya ntar dia itu ada semacam pengurangan gitu. Jadi mungkin teman-teman udah pada tahu kan kalau nyari tegangan tanah itu pasti ada kayak untuk kohesi itu nilainya 2C akar KA kalau nggak salah, 2C akar KA. Jadi ntar tegangannya itu C itu berfungsi untuk melawan dari gaya tegangan dari tanah untuk yang aktif. Nah, itu yang maksud nomor 3 ini. Jadi itu tegangan lateral akibat tanah lapisan 1. Yang nomor 4 ini dan nomor 5 ini tadi karena ada perbedaan nilai gamma ya di sini. Di lapisan 2 ini kan nilainya yang 2 meter itu kan berbeda gamma tuh. Yang di 1,5 itu gamma satunya itu 16,5, sementara yang di lapisan 2 itu dia gammanya 18,5. Jadi harus dibedain gitulah. Nah, setelah dibedain hasilnya dapat yang nomor 5 ini. Yang nomor 4 ini itu akibat dari tanah sebelumnya yang nomor 3. Jadi terusan. Jadi ntar gambarnya terusan dari nomor 3 ini tinggal ditarik lurus, ntar buat baru lagi akibat lapisan tanah selanjutnya. Ini itu yang ini akibat tanah nomor 4 ini merupakan terusan dari yang si nomor 3 tadi. Tinggal teman-teman tadi garis lurus aja, baru lanjut ke lapisan tanah berikutnya. Lapisan tanah berikutnya itu yang tadi yang 2 meter. Nah, yang diambil itu yang di nomor 5 yang apa ya sebutannya, tegangan gamma aksen ya kalau salah. Pokoknya dia hanya diambil
bukan gamma sat tapi gamma, aku lupa namanya. Pokoknya itu ntar dikurangi oleh gamma air, ntar dapat gamma aksen namanya. Aku lupa namanya apa. Itu untuk nomor 4, 5 udah. Nomor 7 tadi udah, karena berbeda nilai. Itu merupakan terusan dari nomor 2, cuma karena berbeda nilai Ka, makanya dia agak gede lah. Contohnya misalnya gitu. Baru yang nomor 8 itu terusan dari nomor 4, karena dia berbeda Ka, makanya agak lebih gede juga. Yang nomor 9 itu merupakan terusan dari nomor 5, cuma karena berbeda nilai Ka jadi agak lebih gede juga. Yang nomor 10 itu merupakan tanah selanjutnya. Tanah selanjutnya itu yang mana? Yang 1,5 tambah 0,8 berarti yang 2,3 meter. Nah, jadi ibaratnya itu saling berkelanjutan gitu. Jadi nomor 3 lanjut ke 4, baru tanah selanjutnya nomor 5. Baru antar selanjutnya itu nomor 4 lanjut ke 8, nomor 5 lanjut ke 9, baru tanah berikutnya tanah yang selanjutnya buat yang ke 10. Seperti itu. Baru yang nomor 6 ini itu merupakan tegangan akibat tegangan air. Jadi kan dari lapisan ini ya, dari lapisan 2 meter sampai lapisan 1,5 ke bawah, kedalaman 1,5 ke bawah itu ada airnya. Jadi terjadi namanya tegangan hidrostatis kan, pokoknya seperti itu. Yang itu nomor 6 ini. Yang nomor baru yang untuk masalah sebelah kiri itu sudah semua yang akibat tegangan aktif. Baru yang di sebelah kanan. Yang sebelah kanan ini pasif. Yang nomor 11 itu apa? Nomor 11 itu merupakan faktor kohesi juga, karena kan pada saat lapisan 3 ini kan ada nilai C. C-nya itu 4,5 kilonewton ya. Ya, 4,5 kilonewton. Karena ada nilai C-nya, makanya ada faktor kohesi namanya. Nah, cuma untuk di pasif itu kohesinya nggak berlawanan arah sama tegangan pasifnya. Sementara kalau di aktif tadi dia berlawanan arah. Nah, yang nomor 11 itu merupakan akibat kohesi tapi yang di pasif. Nomor 12 itu tegangan dari tanah pasifnya. Yang nomor 13 itu tegangan akibat airnya. Nah, baru yang nomor 14 ini apa? Karena di sebelah kiri sama sebelah kanan tadi ada airnya, otomatis di bawah ini juga terkena tekanan juga, tekanan hidrostatis. Nah, nilai ini yang di sini ini itu sama dengan ini. Nah, karena kan dia kan pada kedalaman ini kan dia itu memiliki kedalaman yang sama. Kan kalau rumus tegangan itu kan gamma W kali H. Nah, di sini kan dia pada tegangan yang sama, kedalaman yang sama, jadi tegangan yang di sini itu sama dengan yang di sini. Nah, sementara yang ini, yang di sini itu, tegangan yang di sini itu sama dengan tegangan yang di sini akibat 13. Seperti itu. Nah, untuk penentuannya, perhitungannya nanti pakai luasan trapesium, atau mungkin teman-teman kalau ribet trapesium bisa dipecah dia jadi misalnya persegi sama segitiga gitu. Mungkin untuk tegangan itu, untuk tegangan lateralnya seperti itu. Nah, cuma kan tadi kan di soal dia itu nanya stabilitas dari DPT-nya kan, sehingga kita perlu juga melihat beban kan ada, kalau biasanya itu ada kayak momen pengguling sama momen penahan. Nah, momen kita itu juga melihat yang
berat tanah si pondasi sama berat si pondasi, karena itu juga memungkinkan adanya momen nantinya. Jadi ntar ada kayak semacam gaya-gayanya juga ke bawah, ntar dimomenkan terhadap titik A. Ini semua gaya yang ada terjadi ini itu dimomenkan terhadap titik A. Kenapa terhadap titik A? Karena ini kan tegangan aktifnya kan ke arah sini. Nah, otomatis ini kan si DPT itu kan bergulingnya ke sini. Nah, jadi bergulingnya ke arah situ, jadi dia dimomenkan terhadap titik A. Jadi penentuannya momennya seperti penentuan titik putarnya seperti itu. Nah, mungkin untuk penentuannya ini tinggal 15, 16, 17, 19, 20 ini ntar tinggal kayak biasa apa sih namanya, luasan kali berat jenis dari si berat jenis. Misalnya kalau 15 itu berat jenisnya berat jenis beton, kalau batu kali, kalau disoalin bukan beton, batu kali. Kalau 18, 19, 20 ini pakai berat tanah yang sesuai kedalamannya. Tadi kan punya setiap kedalamannya kan berbeda-beda tuh gamanya, nilai gamanya. Mungkin untuk gambarannya seperti itu. Mungkin lanjut setelah membuat kayak semacam gini, kayak semacam sketsa gitu, baru teman-teman bisa menghitung tekanannya. Oke. Nah, untuk P1-nya itu kan tadi akibat beban terpusat. Nah, untuk beban terpusat itu rumusnya P akar KA. Nah, karena dia itu ada lapisan 1, sehingga dia didapat nilainya 50 kali akar 0,49, 35 kN. Yang untuk P2 itu akibat dari Q itu beban merata. Jadi rumusnya itu Q kali KA kali H. Nah, karena P2 tadi itu bekerja pada pada kedalaman H1 sama H2, makanya untuk kedalamannya itu saya buat H1 tambah H2, sehingga diperoleh 34,3 kN. Untuk P3 tadi itu langsung aja, itu kan kalau biasanya ya itu kan setengah kali gamma kali H kuadrat kali KA. Nah, cuma ini karena ada kohesi dia agak berbeda dikit. Jadi ini setengah, karena dia segitiga tadi, makanya ada setengah kali ini tuh yang gamma 1H1 kali KA1 kurang 2C akar KA1 itu merupakan tegangannya. Itu tegangannya. Yang H1 kurang 2C bagi gamma 1 kali akar KA1 itu merupakan tingginya. Jadi yang tadi itu kan ada tegangannya, ini tegangannya sama tingginya. Untuk tingginya itu kan kenapa agak aneh gitu ya tingginya. Ini kayak ada semacam H1 kurang 2C bagi gamma 1 kali akar KA1. Sebenarnya itu yang dipakai itu yang ini, yang ini doang, yang dipakai itu yang ini. Nah, jadi itu ketinggiannya kan agak terpotong dikit tuh. Nah, jadi ntar itu pakai kesetimbangan segitiga. Nah, ntar teman-teman mungkin bisa mencarinya pakai
setimbangan segitiga, ntar diperoleh nilai H1-nya ini, H1 kurang 2C akar KA itu merupakan ketinggian yang tadi, ketinggian dari tegangannya, sehingga diperolehlah antar 7,177 kN. Seperti itu. Baru untuk P4 itu merupakan lanjutan dari yang nomor 3 kan tadi. Nah, ini yang P4 itu merupakan lanjutan dari yang nomor 3, sehingga itu kan bentuknya kan persegi. Ya udah biasa aja. Apa? Oke. Sampai P4 ya. P4 itu tadi merupakan lanjutan dari P3. Nah, karena dia berbentuk persegi ya seperti biasa, ya tinggal tegangan dikali ketinggiannya. Nah, yang nomor 4 ini kan ketinggiannya itu H2 ya, H2 yang 2 meter. Sehingga diperoleh ntar sigma dikalikan H2 diperoleh besarnya itu 21,455 kN. Untuk P5 itu merupakan lanjutan tanahnya. Nah, untuk yang P5 itu tadi ada data tanahnya itu gamma sat ya, gamma sat 1 itu 18,5 kN. Cuma yang kita ambil itu bukan gamma satnya, itu setelah dikurangi dengan gamma air. Nah, kalau gamma air itu kalau besarnya 10 kN per meter pangkat 3. Jadi ntar diperoleh besar gamma tanahnya itu, gamma tanah efektif ya namanya tuh, lupa. Pokoknya ntar diperoleh besarnya apa, gamma sat dikurangi gamma air, jadi ntar diperoleh 8,5, baru dikalikan H2 dikalikan KA1 dikalikan H2 lagi. Kenapa nggak ada C-nya ya, padahal kan di 5 tadi di lapisan kedua itu kan ada C-nya kan. Nah, perlu diketahui bahwasanya kalau C itu hanya bekerja sekali doang. Jadi kalau misalnya teman-teman buat P5 ini ada C juga, ntar jadi 2 kali hitung, karena tadi kan di P4 dia udah masuk nilai C-nya. Nah, kalau semisal teman-teman buat di P4 sama di P5 ada nilai C, ntar jadi 2 kali hitung, jadi itu nggak boleh. Jadi nilai C itu setiap lapisan harus sekali hitung, tidak boleh 2 kali hitung. Seperti itu. Jadi ini tinggal seperti biasa 0,5 kali ini. Kenapa 0,5? Karena dia berbentuk segitiga tadi ya. Yang P5 ini kan berbentuk, yang nomor 5 ini bentukannya segitiga. Seperti biasa, tinggal setengah kali alas kali tinggi. 0,5 kali gamma 1 kali H2 kali KA1 kali H2. Sehingga diperoleh P5-nya itu 8,33 kN. Untuk selanjutnya itu P6. P6 itu tadi akibat air ya, kalau nggak salah ya, akibat air. Ya tinggal seperti biasa, setengah kali alas kali tinggi. Nah, setengah kali gamma W kali ketinggiannya berapa. Ketinggiannya tadi mulai terkena air pada soal itu dari 2 meter ke bawah kan, jadi 2 tambah 1,5 tambah 0,8. Ntar diperolehlah hasilnya itu 92,45 kN. Oke, untuk lanjut lagi nyari P7 itu
Nah, 7 itu tadi merupakan lanjutan dari nomor 2. Nomor 2 itu tadi apa? Nomor 2 itu merupakan beban akibat beban merata. Jadi ntar tinggal seperti biasa aja. Q kali. Nah, di sini yang dimasukkan KA2. Karena dia tadi berbeda nilai KA saja. Sehingga diperoleh besarnya 46 kN. P8 tadi merupakan lanjutan dari nomor berapa ya? Aku lupa tadi. Nomor 8 itu merupakan lanjutan dari nomor 4. Nah, ntar tinggal sigmanya. Ini kan propertiesnya kan dari yang tanah 1 kan, kayak gamma 1 kali H1 kali KA2. Nah, ini kayak lanjutan dari tanah 1 gitu loh. Sigmanya lanjutan dari tanah 1. Maksudnya jadi ini properties yang di nomor 3, nomor 4 sama nomor 8 ini sama, yaitu dari properties dari tanah 1. 348 itu sigmanya itu dari tanah 1. Properties dari tanah yang 1,5 meter ini. Yang 1,5 meter itu. Aku lupa jelasin. Nah, baru yang nomor 5 sama nomor 9 ini. Nomor 5 sama nomor 9 itu propertiesnya ngambil dari si lapisan kedua. Lapisan kedua itu lapisan yang di bawah 1,5 sampai 3,5 yang ini. Yang 2 meter ini. Jadi dia itu ngambil properties dari si tanah lapisan 2. Ntar yang nomor 10 ini itu merupakan lapisan dari tanah 3. Jadi kayak apa ya? Kayak terusan-terusan gitu sebenarnya. Jadi yang membedakannya itu antar di nilai KA-nya doang sama nilai ketinggiannya. Tapi sigmanya itu sama. Sigma tanahnya itu diperoleh dari tanah sebelumnya. Seperti itu. Nah, jadi kan P8 itu merupakan terusan dari yang si nomor 4 jadi sama nomor 3. Jadi dia itu ngambil dari properties tanah 1 sigmanya. Yang berbeda itu nanti yang membedakannya nilai KA-nya doang. Jadi ini gamma 1 kali H1 kali KA2 kurangi 2C akar KA2 dikalikan ketinggiannya. Ketinggiannya tadi kan ketinggiannya itu make yang si ini. Itu H3 tambah H4 ya. Itu ketinggiannya. Nah, jadi sehingga diperoleh nilainya itu 52,325 kN. Yang P9 itu sama, tinggal lanjutan dari yang nomor 5 itu, jadi ngambil properties dari tanah 2 untuk sigmanya gamma 1 kali H2 kali KA2 dikalikan ketinggiannya tadi kan H3 tambah H4. Baru yang P10 itu merupakan properties dari tanah 3, tanah berikutnya, sehingga dia rumusnya berbentuk segitiga, yaitu pakai luasan segitiga yang P10. Jadi ntar tinggal 0,5 kali gamma 2 aksen dikalikan H3 tambah H4 kuadrat kali KA2, sehingga diperoleh besarnya itu 26,45 kN. Baru lanjut ke P11. Untuk yang 11 ini dia itu merupakan tanah pasif. Jadi nanti kita makainya K-nya itu KP ya, KP. Nah, ntar pertama itu seperti yang ku bilang tadi itu kayak adanya karena ada kohesi pada tanam tersebut, tinggal 2C2 akar KP2 dikalikan ketinggiannya. Ketinggiannya yang mana itu di soal itu 2,5 tambah 0,8 yang sebelah kanan, berarti itu 3,3 meter. Nah, seperti itu, sehingga diperoleh besar P11 itu 29,7.
Baru yang P12 itu merupakan tegangan tanah aktifnya. Jadi tinggal karena berbentuk segitiga, tinggal 0,5 kali gamma 2 aksen kalikan ketinggiannya tadi 3,3 kuadrat kali Kp, sehingga diperoleh 108,9. Yang P13 itu karena akibat air, tinggal seperti biasa karena segitiga, tinggal 0,5 kali gamma W kali 3,3 kuadrat, sehingga diperoleh 54,45 kilonewton. Nah, ini tadi yang ku bilang untuk yang dari bawah, yang ada air yang dari bawah, itu tinggal pakai luasan trapesium. Nah, ini kok banyak ya ini. Ini tuh sebenarnya tinggal sigma tanahnya. Ntar aku jelasin. Nah, untuk yang di sini itu kan kedalamannya itu kan ini. Nah, kedalamannya itu kan dari ini, dari mulai yang terkena air ini. Nah, ini. Ya, jadi ntar itu tegangannya itu sama dengan gamma W dikalikan ketinggiannya yang mulai terkena air tadi. Itu kalau di soal itu yang ini 2 tambah 1,5 tambah 0,8. Makanya tadi itu gamma W kali 2 tambah 1,5 tambah 0,8. Nah, yang di sebelah kanannya tadi, di sebelah kanannya ini kan itu akibat dari airnya kan itu dari sini ke sini. Nah, itu tadi besarnya 3,3 meter kan. Nah, jadi sehingga diperoleh itu gamma W kali 2,5 tambah 0,8. Jumlah sisi sejajarnya itu baru dikalikan lebar pondasinya. Lebar pondasinya di soal ada 4 meter, baru dibagi 2, sehingga diperoleh P14-nya itu 152 kilonewton. Untuk P15 itu udah masuk itu ya, ke beban terpusat, beban sendiri. Nah, yang 15 itu tinggal seperti biasa, tinggal luasannya dikalikan gamanya, gamma batu kali. Mungkin di soal seperti ini. Nah, itu tinggal 1 dikalikan ketinggiannya 1,5 tambah 2 tambah 1,5. Berarti berapa tuh? 5 meter ya? Ya, 5 meter lah. Nah, jadi tinggal lebarnya 1, tingginya 5, kalikan gamma batu kalinya 22 kilonewton tadi. Sehingga diperoleh besarnya 110. Untuk P16 juga sama, karena dia tadi berbentuk, dia itu yang 16 itu bentuknya segitiga ya. Ya, yang 16 ini bentuknya segitiga, tinggal cari aja berapa berat sendirinya yang nomor 16 ini, tinggal luas alas kali tinggi bagi 2 kali gamma batu kali. Yang nomor 17 juga sama seperti itu, sehingga diperoleh ntar 55 kilonewton. 1 kali 5, 1 itu lebarnya, 5 itu tingginya, karena segitiga dikalikan 0,5, baru dikalikan gamma batu kali. Yang P17 itu karena dia berbentuk persegi tadi, tinggal 0,8 tingginya, lebar pondasinya 4 dikalikan gamma batu kali 22, sehingga diperoleh 70,4. Nah, yang P18 kok ini banyak banget. Ini sebenarnya yang P18 itu kan
yang ini kan, yang tanah di atas fondasi lah gitu. Tanah di atas fondasi sehingga mengakibatkan adanya beban tanah itu sendiri. Nah, itu karena dia setiap lapisan itu punya gamma yang berbeda, seperti yang di soal ini. Di atas fondasinya kan ada gamma yang berbeda tuh, ada tiga gamma, tiga berat jenis. Jadi dia itu harus dihitung per lapisan, beratnya per lapisan tanah. Nah, jadi tinggal H1 kali gamma 1 tambah H2 kali gamma 1 tambah H3 kali gamma 2. Mungkin kenapa nggak dipisah, dia ada kayak tegangan efektif sama kayak yang tegangan lateral kayak sama gamma air. Sebenarnya kenapa yang tegangan lateral itu dipisah? Karena yang di tegangan lateral itu air sama tanahnya itu berbeda. Soalnya kalau yang di tegangan lateral itu tanah itu punya nilai Ka namanya. Jadi gamma aksennya itu harus dikalikan Ka. Sementara kalau gamma W yang air itu nggak dikalikan Ka, makanya harus dipisah. Sementara kalau yang ini yang mencari berat itu langsung aja disatuin, soalnya nggak ada pembedanya, jadi langsung aja gamma sat seperti itu. Nah, makanya langsung saja tinggal dikalikan gamma sat, jadi peroleh 91,75 kN. Yang P19 itu sama juga, cuma karena ya ini sebenarnya agak lebih, kenapa pakai ini jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2, karena dia tadi itu perlapisan kan yang ini. Nah, jadi tadi kan dia kan ada lapisan tuh, perlapisan tanah. Jadi ini ada lapisan 1, ini kan tadi ada lapisan. Nah, jadi ini dia cari ini dulu berapa nilainya, baru nyari yang ini, baru nyari yang ketiga. Karena dia kan berbeda nilai gamma tuh, sehingga harus dibagi luasan lah, karena dia berbeda gamma, ditinjau biar agak lebih rinci gitu, sehingga ntar diperoleh nah ini ntar kok muncul 0,7 0,3 ini dari kesetimbangan segitiga ya, keseimbangan. Nah, ntar bisa dihitung, teman-teman hitung sendiri, itu ntar diperoleh kan tadi kan ada 3 lapisan tuh. Nah, ini itu 1 meter, ini tuh, nah ini tuh ada 0,7, itu 0,3. Nah, ini itu berapa? Ini 1,5, ini tuh 2, ini tuh 1,5. Nah, itu ntar teman-teman pakai kesetimbangan segitiga aja nyarinya. Nah, itu ntar yang ini itu dari sini. Ini kan trapesium. Jadi ntar tinggal 1,0,7 bagi 2 kalikan gamma 1 kalikan gamma 1. Yang ini tuh yang ini. Nah, ini tuh karena dia tinggal sisa segitiga doang, ya rumus segitiga yang ini. Seperti itu. Mungkin bisa lebih jelas lah kenapa bentukannya agak aneh seperti ini. Itu yang untuk P19. Untuk P20 itu yang di sebelah kanan ya. Cuma aku ada keliru yang 20 ini. Maksudnya kelirunya di gambarnya aja sih. Ini gambarnya itu kan kalau nggak salah sampai sini tanahnya.
tanahnya itu sampai sini aja. Nah, tanahnya itu ini. Nah, aku kemarin tuh kepanjangan buat tanahnya sampai ke atas. Nah, di soal ini kan nggak sampai ke atas kan tanahnya, sampai di 3,3 doang. Nah, seperti itu untuk penentuan nilai nilai apa ya? Nilai tekanan tekanannya. Tadi yang P20 itu seperti biasa tinggal lebarnya 1, tingginya 2,5 dikalikan gamma 1. 2,5 ya, benar ya. 2,5 kan. Di atas pondasinya, tanah di atas pondasi itu tingginya 2,5 meter, bukan 3,3 ya. Jadi yang dihitung itu yang di atas pondasi, tanah yang ada di atas pondasi. Nah, baru lanjut. Setelah kita menemukan nilai P-nya, kita mencari jaraknya. Kan mau dimomenkan tuh. Nah, untuk jaraknya itu ya seperti inilah. Kalau dia segitiga, berarti jaraknya sepertiga. Kalau dia itu persegi, jaraknya setengah, gitu aja ya. Gampangannya kan kayak gitu. Nah, cuma yang untuk X1 ini aku juga agak belum apa ya, baru belajar juga. Aku pun baru tahu ada seperti ini, yang beban terpusat. Kalau kami dulu sama Pak apa ya, Pak BP itu lebih ribet caranya. Jadi ini di dipotong-potong jadi beberapa bagian. Nah, dipotong-potong gini jadi beberapa bagian. Misalnya 5 lah. Nah, jadi itu setelah dipotong nyari titik berat setiap potongan, baru dicari titik beratnya si yang ini keseluruhan. Kan itu kan ribet kan. Kalau saya dulu seperti itu sama Pak Pak BP. Cuma aku lihat di PPT itu ada kayak rumus seperti ini penentuan jaraknya. X1. Nah, itu ada rumus 2/3 A kali tangen V. Apa ini? V kritis kurangi tangen V. Nah, mungkin ini aku juga masih belum paham juga. Aku baru baca PPT ini. A-nya itu merupakan jarak dari si titik berat ini. Itu kan ada P, jaraknya kan dari ujung pondasi itu 3. Itu A-nya. Itu A-nya. Tapi yang aku bingungin itu yang ini. V kritis itu nilainya berapa? Kalau dari soal itu 45 derajat tambah setengah V. Setengah V. Cuma aku bingung ini V-nya itu V yang mana? Tadi kan itu kan ada 2 nilai V ya. Mungkin teman-teman bisa nanya ke dosen teman-teman. Itu pakai V yang mana? Apakah V yang 0 derajat atau yang 20 derajat? Yang tangen V ini juga masih apa ya? Masih agak membingungkan juga sama aku gimana perhitungan yang benarnya. Cuma aku asumsiin aja karena ini nanti kalau dia 0, kalau seandainya ini V-nya aku pilih 0, itu antar malah saling menghilangkan. Jadi ini X-nya 0. Nah, makanya aku pilih ini 20 V-nya. Cuma mungkin teman-teman tanya aja dulu sama dosen teman-teman, mana tahu ada masukan seperti itu. Untuk X1-nya itu 0,856 meter. Kalau pakai perhitungan seperti ini. Selanjutnya S2 itu X2 itu kali bentuknya gimana ya? Bentar. X2 itu bentuknya persegi, jadi tinggal setengah dari ketinggiannya lah. Nah, setengah dari 0,5 kali H1 tambah H2. Cuma karena ini ya, cara aku bersih.
Cuma karena kan dia kan mau dimomenkan ke sini ya, ke A ini ya. Jadi ini kan tengah-tengah, kan ini kan titik beratnya di tengah, di sini, anggaplah di sini. Nah, cuma kan jaraknya kan ke titik A ini. Nah, jadi ini kan setengah dari ini, baru ditambah yang ketinggian yang ini, ketinggian dari sinilah. Nah, jadi kan gimana ya gambarnya ya. Nah, jadi setengah dari nomor 2 ini baru ditambah ketinggian yang H3 tambah H4. Makanya dia diperoleh X2 nya itu 4,05 meter. X3 nya itu juga sama. Tadi kan H nya kan udah dapat nih. Nah, karena dia berbentuk segitiga, tinggal dikalikan sepertiga. Kalikan sepertiga, baru. Nah, jaraknya kan dari sepertiga ini kan masih sepertiganya kan masih di sini tuh. Ini kan titik berat segitiganya kan sepertiga. Nah, baru setelah dapat ketinggiannya yang sepertiga itu diukur dari ke bawah sampai ke bawah sini. Nah, jadi kan sepertiga dari yang nomor titik berat yang nomor 3 baru ditambah H2 tambah H3 tambah H4. Itu untuk jaraknya. (4,742 meter). Baru lanjut X4. Mungkin teman-teman udah bisa nentuin ya. Ini ada misalnya X4 ya. Ini ada X4. Itu tinggal setengah dari X4 ini baru ditambah sama H3 tambah H4. Seperti itu. Itu untuk penentuan jarak-jaraknya. X7, X8 sama X9 itu sama. Bentar, sampai mana ini? Nah, sampai masih sampai X4 tadi ya. Sekarang X5 itu tinggal sepertiga dari H2 ditambah H3 sama H4. Caranya seperti itu. X6 juga sama. X6 itu kan dia itu kan dari sini. Nah, tinggal sepertiganya aja ambil. Sepertiga dari total H-nya. H6. H6 itu yang untuk ketinggian di bidang 6 itu kan H2 tambah H3 tambah H4. Itu besarnya diperoleh 1,434 meter. Yang X7 itu karena berbentuk segitiga lagi persegi, itu tinggal di ini kan nggak ada langsungan aja, dia tinggal setengahnya ini, setengah dari bidang itu. Baru nomor 7 titik berat nomor 7 sama dengan titik berat nomor 8 sama dengan titik berat nomor 9. Jaraknya ya, bukan titik berat, jaraknya. X7 sama X8 sama X9 itu jaraknya sama 1,15 terhadap titik A. Yang X10 tinggal sepertiganya karena dia berbentuk segitiga. Mungkin teman-teman bisa hitung sendiri. Ini aku akan buat yang X14 aja lah. Ini kayaknya lebih ribet ya, X14. Nah, intinya itu kalau segitiga sepertiganya, kalau dia persegi setengahnya. Nah, untuk X14 ini apa ya, nggak ribet ya memang. Mungkin kalau semisalnya teman-teman ini agak membingungkan ya,
misalnya yang X14 ini membingungkan dari mana datangnya, itu sebenarnya teman-teman bisa buat gini kok. Dia bagi dua aja seperti ini. Nah, jadi ada dua bangunan, misalnya ini yang 14 pertama sama 14 kedua. Jadi itu ada yang pertama itu jadi setengahnya gitu. Nah, ini baru, nah ini kan jaraknya itu terhadap titik A itu 2/3 ya, 2/3 kali B. Sementara ini jaraknya itu tinggal 0,5 kali B. Ntar teman-teman tinggal cari berapa sih gayanya ini, ntar tinggal dimomenkan terhadap titik A. Sebenarnya rumus yang kubuat ini itu merupakan contoh dari yang tadi. Kenapa? Ini kan kayak apa ya namanya? Ini kan aku pecah jadinya. Ini kan tadi kan gini kan bentukannya kan. Bentukannya tadi gini. Nah ini kan ada 2 tambah 1,5 tambah 0,8 dikurangi 2,5 tambah 0,8. Ini kan tadi kan gamma yang si sigma dari si kanan. Ini kan sigma kanan. Ini tuh sigma yang dari kiri. Nah, jadi sigma kanan dikurangi sigma kiri itu ini kan yang ini. Itu sigma kanan dikurangi sigma kiri. Baru dikalikan 4 kuadrat karena ini mencari volumenya, mencari tekanannya. Jadi ini kan udah dapat ininya, tingginya ini. Baru dikalikan B-nya 4. Baru titik beratnya berapa? Titik beratnya 2/3 kali B kan. Jadi ini ibaratnya ini tinggi, ini kan sigma kiri kurang sigma kanan, ini tuh B. Dia itu jaraknya pada titik A itu 2/3 B. Ini titik A nya. Nah, jadi itu tinggal sigma kiri kurangi sigma kanan itu ini dapat, baru dikalikan B nya. Nah, itu luasannya. Habis dikalikan luasannya baru dikali titik beratnya itu berapa? 2/3 kali 4. Baru kok ada 0,5 sih ini. 0,5 ya karena dia berbentuk segitiga. Jadi luasannya itu kan setengah kali sigma yang ini, yang apalah, misalnya sigma kiri sigma kanan itu aku bilang lah misalnya namanya sigma apa ya, sigma K lah contohnya. Itu yang ini sigma kiri kurang sigma kanan itu misalnya sigma K lah, biar aku gampang nyebutnya. Berarti tinggal sigma K, luasannya itu sigma K dikalikan B lebar fondasi dikalikan setengah karena dia itu segitiga. Habis itu udah dapat luasannya tuh, baru dikalikan titik beratnya. Titik beratnya itu sigma K kalikan B dikalikan setengah. Ini luasannya. Ini gayanya. Baru dikalikan sama titik beratnya. Titik beratnya itu berapa? B kali 2/3. Nah, makanya ini jadi sigma K kalikan B kuadrat kalikan 0,5 kalikan 2/3 ya, kalikan 2/3. Nah, makanya muncul yang nilai yang kayak gini. Sebenarnya itu dari yang si segitiga ini loh datangnya. Nah, baru yang sebelah kanan yang tambah ini merupakan yang nomor 2. Yang nomor 2 ini. Nah, ini kan nggak mau, ini kan sigma kanan tuh. Sigma kanan ini kan sigma kanan. Ya kan sama kan nilainya, ini sama ini kan sama nilainya. Nah, sigma kanan kalikan lebarnya. Sigma kanan kali lebarnya B
Ini kan gayanya tuh, gayanya dapat baru dikalikan titik beratnya. Titik beratnya itu B bagi 2. Titik berat jaraknya terhadap titik A. Jangan titik berat lah. Kan jaraknya terhadap titik A itu B/2. Sehingga dia rumusnya seperti ini. Nah, baru P ini kayak momen biasa sih sebenarnya. Jadi kita tinggal mencari titik berat. Misalnya titik berat yang ini keseluruhan ini, jadinya titik berat yang ini semua, trapesium ini semua, itu tinggal dimomenkan aja. Jadi gaya segitiga dikalikan jaraknya ditambah gaya yang persegi dikalikan jaraknya. Karena aku bilang ini 1 ya, misalnya aku bilang ini 1, ini 1, ini 2, ini 2, ini 1. Jadi F1 kalikan, misalnya jaraknya itu aku sebut L1 lah, L1 ditambah F2 kali L2 sama dengan F total dikalikan L-nya, titik beratnya. Nah, sehingga kita dapat L trapesiumnya itu tinggal ini, F1 tambah F2 kali L2 dibagikan F total. Ya kan? Gimana ya aku tulisnya? Kayak nggak muat. Misalnya, nah, itu F total. Kita nyari L ya. L sama dengan F1 kali L1 tambah F2 kali L2 dibagi F total. Nah, seperti itu. Jadi datangnya rumus itu dari ini caranya. Mungkin seperti itu untuk penjelasan yang X14. Jadi itu kayak ibaratnya kayak statika lah. Jadi cari momen akibat luasan 1, cari momen akibat luasan 2, baru itu harus sama dengan momen keseluruhan. Terdapatlah hasil L-nya. Mungkin untuk seterusnya ini udah bisa teman-teman bayangin lah ya. Tadi udah aku agak, ini kan udah gak ada ribet-ribet lagi. Mungkin nih sama X19 aku mungkin agak kenapa aku tulis saya ambil pendekatan soalnya itu tadi yang aku bilang itu kan X19 kan yang ini ya. Nah ini ya, ini, nah itu X19 final aku. Nah, ini aku sini. Nah, di X19 itu kan bentukannya gini. Nah, tuh. Aku itu ini kan ribet kan. Kalau di masa nyari satu-satu gitu, nyari ini, titik beratnya. Kayaknya hasilnya nggak akan jauh-jauh beda kok. Aku pikir seperti itu kan. Jadi aku buat pendekatan aja. Jadi ini aku buat aja keseluruhan gitu 2/3 ya, 2/3-nya ini kan karena titik beratnya kan di sini kan, A-nya kan di sini tuh, ini kan A-nya kan di sini. Nah jadi jaraknya ini kan 2/3, ini kan 2/3 baru ditambah inilah, ditambah ini itu berarti ditambah 2. Nah jadi aku mungkin di situ agak ngambil pendekatan aja soalnya ntar lama, ini aja udah banyak banget kurasa, ini aja udah banyak banget. Jadi aku baru hasilnya nggak akan jauh-jauh beda juga karena makanya aku ambil pendekatan aja langsung 2/3 tambah 2. Mungkin kalau misalnya mau teman-teman mau rajin gitu, mau nyari yang lebih detail silahkan, nggak masalah.
Nah, baru tinggal dicari moment pengguling, tinggal P dikalikan jarak yang kita hitung tadi. Tinggal jadi misalnya P1 kali X1 dapat momennya, gitu seterusnya sampai M14. Mungkin aku gini aja, jelasin mana itu momen pengguling, mana itu momen penahan. Kalau ini tinggal sesuai dengan perhitungan aja, kan udah dapat tadi P sama X nya setiap 20 item. Yang berperan sebagai pengguling itu yang di ini momen aktif itu berperan sebagai pengguling. Jadi 1 sampai 10 ini berperan untuk menggulingkan si DPT. Yang pasif ini sebagai penahan. Jadi ini melawan, momennya berlawanan lah gitu. Baru akibat beban berat sendiri itu berperan sebagai penahan juga. Ini kan arahnya ini kan ini yang aku bawain ini aja lah. Nah ini juga gini. Nah jadi yang hijau itu yang arahnya berlawanan arah jarum jam. Baru yang di bawah ini karena dia hidrostatis kan menekan ke atas tuh, menekan ke atas, jadi ini. Nah jadi udah kelihatan lah ya mana pengguling mana penahan. Yang pengguling itu yang warna biru, yang penahan itu yang warna hijau. Nah, jadi untuk angka yang ku dapat tadi yang ini, yang mana itu penahan mana itu pengguling, bisa teman-teman cek dari yang tadi. Untuk penahan dan pengguling, ntar tinggal di total semua, misalnya dapatlah di total ini hasilnya 926,262, yang penahan itu 1180,273 kN. Oke. Tinggal faktor aman, momen penahan kali momen pengguling bagi dapat tidak oke. Untuk penggeseran itu tinggal teman-teman hitung mana mana yang momen horizontal lagi, gaya horizontal kan yang bergeser itu kan yang mengakibatkan gaya horizontal. Kalau enggak beban horizontal, beban miring, antara yang dua itulah. Cuma kan di sini nggak ada beban miring, jadi yang ada itu tinggal beban horizontal aja, berarti yang aktif sama yang pasif. Nah tinggal diselisihin aja, ntar itu yang horizontal, baru yang vertikal itu yang akibat dari itu, dari beban sendiri. Kan ini kan gaya geser ya. Nah ini cuma ini karena ini kan tangen V ya, V yang diambil itu ini V yang di dasar pondasi kan, itu kan yang bergeser kan yang di dasarnya tuh, yang membuat properties yang menggeser itu kan yang dasar pondasinya. Jadi itu P-nya itu 0. Nah sehingga karena P-nya 0 ya licin deh tanahnya, sehingga dia itu akibat penggeseran dia 0, kecil dari 1,5 tidak oke. Seperti itu. Baru terhadap daya dukung tanah dasar, ini tinggal sigma momen dibagi sigma vertikal. Sigma momen itu selisih karena berlawanan arah, jadi dia selisih, baru dibagi sigma P yang kita hitung tadi, yang ini sigma P, tinggal didapat 0,603 meter. Ini di sebelah kiri A. Maksudnya gimana tuh? Jadi misalnya gini,
Nah ini kan A. Nah ini misalnya titik beratnya. Nih. Jadi sigma momen dibagikan 421 ini 0,63 meter. Berarti sekitar di sini lah ya. Nah ini itu 0,63. 0,063. Nah ini misalnya ini 0,603 meter. Nah itu E nya di sebelah kiri dari A. Itu X-nya kok, itu X-nya 0,603 itu di sebelah kiri dari A. Baru lanjut. Nah, kita gambar dulu seperti ini. Ini A-nya. Ini tadi jarak, ini X-nya. Ini B ya. Ini tuh ke sini tuh B, setengah B, 0,5 B. Nah, sehingga X kurang setengah B ini maksudnya ini anggap nilai O ya, ini O, titik beratnya itu titik tengahnya itu O. Jadi tinggal X kurang B itu berapa sih? Nah, kalau semisalnya X-nya lebih gede daripada si setengah B, otomatisnya di sini X-nya itu ini. Nah, misalnya ya X-nya itu lebih dari setengah B, berarti kan nilainya ini positif, kan wajar lah nilai. Jadi dia di sebelah kiri O. Cuma kan ini kan hasilnya negatif tuh, makanya dia terletak di sebelah kanan O. Seperti itu maksudnya. Untuk penentuan maksud yang ku buat seperti tadi. Jadi didapatkan E ini kurang dari B per 6. Ini kayak ketetapan gitulah ya. B per 6 itu kayak syarat. Nah, tidak oke. Cuma ini sebenarnya aku pun masih ragu sama, kan tadi kan ada beberapa perhitungan yang aku masih ragu. Mungkin bisa di teman-teman cek juga itu. Apakah salah satu akibatnya juga menjadi tidak, sebenarnya itu penyebabnya jadi tidak oke, seharusnya oke seperti itu. Cuma setidaknya teman-teman tahulah apa selain dari yang kayak tekanan lateral akibat tanah, akibat beban rata, akibat penentuan jaraknya, baru cara perhitungan stabilitasnya teman-teman tahulah seperti itu. Baru menghitung tegangan. Menghitung tegangan itu sebenarnya mau dia B per 6, mau dia lebih kecil dari B per 6 atau lebih besar dari B per 6 itu sama rumusnya sigma. Jadi apa sih maksudnya ini, tujuannya ini apa sih sebenarnya? Itu tujuannya itu supaya si fondasi ini harus terkena tekan semua. Nah ini syarat dia fondasi tertekan semua. Jadi kalau lebih besar dari ini, lebih besar dari B per 6, dia itu ada tariknya. Di fondasi itu terjadi tarik. Nah, kita tahu bahwasanya beton itu nggak kuat tarik. Nah, jadi sehingga kalau si fondasi itu terjadi tarik, yaitu ntar fondasinya rusak, itulah. Karena fondasinya. Jadi agak menghindari hal tersebut, dibuatlah ketentuan seperti ini, B per 6. Dia itu supaya tertekan semua. Nah, ini tuh karena tadi itu lebih besar dari B per 6, jadi dia terjadi tegangan negatif. Mungkin teman-teman udah biasa lihat McBand kan, contohnya kayak gini. Soalnya ada yang gini. Nah, baru ada yang gini. Nah, ini dia tertekan.
tertekan semua contohnya. Baru ada yang kayak gini. Nah, ini dia itu ada tekan, ada tarik. Nah, jadi yang diinginkan oleh B per 6 itu lebih kecil yang ini. Yang ini. Jadi pondasinya harus tertekan semua, bukan yang ini. Ini nggak diinginkan oleh si pondasi. Jadi kalau B per 6-nya lebih gede, nah jadi bentukannya kayak gini. Jadi ada yang positif, ada yang negatif. Terjadi dia tegangan negatif. Nah, sehingga diperoleh ini momen positif tegangannya itu. Nah, mungkin kenapa kayak gitu, mungkin teman ini sebenarnya sama kayak apa ya, kayak Megban, tinggal biasa P per A tambah kurang M kali Y bagi X. Mungkin ini biar meyakinkan teman-teman aja kok B per 6 itu sama rumusnya, sama apa sebenarnya itu rumusnya sama untuk yang B per 6 lebih gede atau B yang per 6 lebih kecil itu sama. Itu hanya kayak pembatas doang. Jadi ini misalnya P ya, kalau di sini P itu beban vertikalnya P, baru B kali H, baru ditambah M kali Y. Kalau pondasi itu berapa Y-nya? Y-nya itu berarti H per 2 ya, H per 2 dibagi IX per 12 misalnya, BH pangkat 3. Nah, jadi ini sisa P ber B kali H tambah M kali 1/6 BH kuadrat. Nah, 1/6 BH kuadrat ini mungkin sering juga disebut W. Nah, ntar tinggal teman-teman keluarkan aja B-nya. Nah, sisa lah, keluarkan B sama H. Cuma kan ingat, apa ya, kalau di pondasi ini, dia itu diasumsiin gini. Nah, tadi kan kita kan analisisnya kan gini kan pondasi. Nah, jadi ini dianggap dia itu B-nya 1. Ini dianggap B-nya 1. Diasumsiin. Dianggap 1. Tadi kan semua itu kayak gini ya, kayak gimana ya aku bilangnya? Kayak beban-beban ini kan kayak, ini kan seharusnya kan ini kan meter. Ini kan meter, ini kan kilonewton per meter pangkat 3. Loh, kok bisa kilonewton doang? Ya seharusnya itu dikalikan 1, dianggap dia dikalikan 1 meter, makanya dia sisa 70,4 kilonewton. Jadi kayak analisisnya masih kayak gitu. Ini kan 0,8 itu tingginya, jadi itu kan masih kayak gini, analisisnya kayak masih dua dimensi. Ini kan 0,8, ini 4. Nah, kan seharusnya kan berat itu kan, gaya itu kan gamma kali volume kan. Nah, cuma ini diasumsiin aja gamma kali 0,8 kali 4 kali 1. Jadi ini itu volumenya. Nah, ini sehingga diperoleh besarnya 70, jadi dianggap dia itu 1 untuk lebarnya ya. Jadi asumsinya kayak gitu kalau di rekpon ya. Nah, jadi ini dianggap 1, sehingga ini nanti jadinya ntar P per H tambah M bagi 1/6 H kuadrat. Nah, keluarkan aja P per H-nya. Keluarkan. Nah, sisa ini 1 tambah. Ini kan jadi 6M dibagikan P kali H. Ya kan? Nah, M dibagi V itu apa sih? M dibagi V itu kan nih. Mana tuh? M dibagi V itu kan E nilainya. Nah, sehingga ini tinggal gini doang.
1 tambah 6 kali E dibagi H. Nah, jadi itu kayak apa ya? Kayak sebenarnya itu rumusnya itu ini, cuma agak dibuat koefisiennya agak berbeda-beda dikit supaya jadi kayak agak bingung. Sebenarnya dasarnya itu sama, kayak apa ya, kayak McBan. Ini kan M per P itu sama dengan E dibagikan H. Ini kalau di ini B dia untuk apanya? Apa sih namanya? Koefisiennya kayak gitu. Jadi mungkin itu rumusnya ini berlaku untuk umum kayak gitu, bukan hanya untuk lebih kecil dari B per ini, hanya untuk lebih kecil dari, enggak. Jadi itu kayak bawaan dari rumus McBan. Nah, sehingga nanti dia ini tuh hanya untuk syarat doang supaya si fondasi itu tertekan semua yang kayak aku bilang. Jadi modelnya kayak gini atau gini. Nah, jadi kalau dia lebih gede dari situ, bentukannya jadi ya jadi gini. Jadi yang kayak aku buat yang di bawah ini. Jadi ada yang tertekan, ada yang tertarik gitu. Jadi ini sebenarnya nggak boleh di desain fondasi, nggak boleh ada yang tertarik gitu loh. Nah, mungkin untuk soal nomor 1 seperti itu. Mungkin kalau ada kurang sesuai ya mungkin bisa di teman-teman sesuaikan lah dengan biar lebih pasti, biar lebih benar. Ini mungkin untuk supaya teman-teman lebih paham aja. Setidaknya ada yang bisa teman-teman dapat lah dari situ. Baru ini yang masuk nomor 2. Ini sebenarnya lebih sederhana dari nomor 1. Nomor 1 itu panjang banget sampai 20 gaya, aku pusing juga sih hitungnya. Nomor 1 ini dia sederhana doang. Ini cuma dia miring ya, miring, nggak ada bedanya kok sama yang datar. Bedanya itu hanya nilai KA doang. Nah, ini aku jelasin aja. Nomor 1 itu akibat beban merata. Nomor 2 itu akibat tanah 1. Yang merah itu karena ada kohesinya, makanya ada yang merah. Baru yang nomor 3 akibat beban merata, baru tapi beda nilai KA. 1 sama 2 beda KA. Nomor 4 itu lanjutan dari nomor 2. Nomor 5 itu akibat tanah 2. Nah, lanjutan dari nomor 2 itu maksudnya yang ini ya, yang segitiga ini. Yang nomor 5 itu lanjutan dari tanah 2. Nomor 6 itu karena ada air di tanah 2. Nah, gampang kalau seperti ini, lebih sederhana. Tinggal ya mungkin kenapa di lapisan 2 nggak ada C-nya, karena di sini C-nya 0 ya. Jadi nggak ada kayak C yang nomor di atas. Itu ada karena ada kohesinya, di sini ada kohesinya sehingga dia itu ada C-nya. Ada C-nya lah. Baru tinggal menghitung KA. Ini khusus untuk miring. Ini untuk miring itu rumusnya kayak gini ya, terima aja lah. Tinggal masukin doang. Mungkin yang ini V2 geser, suruh geser yang apa ini ya? Ini yang kayak huruf gini lah, apa ini namanya nggak tahu. Aku lupa. Gamma kan namanya atau sigma. Nah, itu ini. Jadi ini tuh sigma yang ini. Nah, ini. Yang 15 derajat. Sudut apa ya? Kemiringan lerengnya sama datarnya apa ya? Antara itulah yang ini. Itu 15 derajat. Nah, untuk KA2 sama. Jadi tinggal ganti pi-nya doang. Kalau di tanah 1 pi-nya 15, di tanah 2 pi-nya 25. Sehingga nanti didapat KA1 itu 0,933, KA2 0,505. Baru lanjut. Oh iya, aku lupa.
jelasin soalnya. Nah, ini soalnya. Udah teman-teman lihat, yang ditanya itu cuma tekanan tanah lateral aktifnya sama letaknya di mana. Lebih sederhana daripada yang di nomor 1. Nomor 1 itu kayak semuanya ditanya. Ini cuma tekanan lateral sama letaknya. Jadi mungkin ya bisa lah ngerjain nomor 2 dulu baru ngerjain nomor 1. Nah, ini sama kayak tadi, mungkin aku nggak perlu gimana ya, nggak ada bedanya kok. Ini tinggal sigma 1 itu karena satu ini berbentuk, dia itu tinggal biasa. Ini aku ngitung tegangannya dulu ya, nggak langsung tekanan. Kan nomor 1 itu aku ngitung tekanan dulu tuh. Soalnya kalau aku pisah tegangan dulu, baru ngitung tekanan, baru hitung jarak, kayaknya itu panjang banget. SNJ ntar kepanjangan. Cuma lebih enak gini sih, kalau enakan itu dibuat tegangan dulu, habis tegangan cari tekanan, habis tekanan cari jarak, biar lebih lebih teratur juga sih, biar gak salah hitung. Ini tinggal Q kali KA kalau rumus yang beban merata. Kalau beban yang nomor 2 itu akibat tanah 1, baru ada kohesi juga, sehingga kayak gini modelnya. Gamma 1 kali H1 kali KA1 kurang 2C akar KA1. Yang sigma 3 dia itu kan sama, cuma bedanya di KA doang. 3Q kali KA2 sama 456, tinggal beda KA2. Yang sigma 4 itu lanjutan dari KA1, KA berapa ya? Sigma 4 itu lanjutan dari yang si nomor 2 tadi, yang nomor 2 ini. Nah, sehingga diperoleh ini. Baru sigma 5 itu, oh ya, nomor 4 ini lanjutan dari yang nomor 2 tadi, cuma bedanya itu di nilai KA doang. Nilai KA-nya kalau yang di nomor 2 itu KA1, yang di nomor 4 itu KA4. Yang nomor 5 ini, nomor 5 mana ya? Nah, nomor 5 itu akibat tanah 2 yang ini. Itu ada tekanan aktif, tekanan efektif sama tekanan air. Yang nomor sigma 5 itu efektifnya gamma aksen, tinggal dikurangi gamma 1 kurang gamma air itu sama dengan gamma aksen. Jadi 1,99 kurang 1 ya. Ya di sini satuannya apa sih? Nah, di sini karena ton per meter pangkat 3, ya berarti gamma air itu 1 ton per meter pangkat 3. Ya sesuai dengan satuan lah. Tadi itu karena dia kilonewton, makanya 10 kilonewton per meter pangkat 3 untuk gamma air, sesuai satuan. Sehingga diperoleh ini sigma 5 sama sigma 6. Ini masih sigma ya, belum tekanan. Jadi yang kita cari itu masih ini. Masih apa ya? Masih ini nih ya. Yang ini masih ini, nyari-nyari yang ininya. Itu sigmanya. Nyari ini. Nah, nyari ini sama nyari ini. Nah, itu sigma, masih nyari sigma. Ntar kalau udah dapat alasnya, itu kan alasnya ya. Sigma itu kan ibaratnya kalau digambar ini alasnya. Kalau sudah dapat alasnya, ntar tinggal alas kali tinggi. Kalau persegi itu alas kali tinggi. Kalau segitiga ya alas kali tinggi bagi 2. Seperti itu. Nah, ini cari tekanannya. Kan tinggal enak tuh, tinggal sigma 1 kali H1 karena berbentuk persegi. Ini kan sigma 1, ini kan sigma 1 kali ini H1-nya. Ini H1, ini sigma 1. Nah, jadi kan enak tuh kalau udah dipisah. Biar agak gampang aja sih. Nah, kayak gitu. Kalau dia segitiga, ya dikalikan setengah.
Ini udah aku jelasin tadi ya, yang di soal nomor 1. Yang P3 juga gitu, sigma 3 karena dia itu berbentuk persegi, sigma 3 kali H2. Yang P4 itu sigma 4 kali H2 berbentuk persegi juga. Yang 5 itu, yang 5 sama 6 itu berbentuk segitiga. Nih, setengah kali sigma 5 kali H2, baru setengah kali sigma 6 kali H2. Baru nyari jaraknya. Jaraknya itu ya enak juga sih, tinggal kalau persegi setengahnya. Cuma ini bebas ya, kalau kalau apa ya, kalau ini bebas. Teman-teman mau mainkan terhadap titik yang di atas misalnya boleh, atau berdasarkan titik yang di bawah ini misalnya di sini ya boleh, bebas. Kalau aku di sini mau mainkan terhadap titik yang di atas itu bebas. Kalau yang nomor 1 tadi itu harus di tempat yang A tadi, nggak boleh berpindah. Soalnya itu nyari apa ya, letak momen pengguling sama momen penahannya. Ini di sini nggak ada seperti itu. Kalau teman-teman cari aja ini, mungkin aku jelasin yang X2 aja kali ya. Kalau yang sisanya ini kayak udah teman-teman pada paham lah. Nah ini kan X2 ya. Nah ini kan bentuknya kan gini tuh, gini. Nah yang diambil itu yang ini tuh. Nah jadi jaraknya ini berapa sih sebenarnya jaraknya ini? Ini kan H1 tuh, ini H1. Nah ini H1, tingginya ini itu kan sama dengan ini. Oh, aku giniin aja lah. Tinggi yang ini itu sama dengan ini. Ya, inilah tingginya. Nah, berarti kan kita mau memainkan terhadap yang di atas kan, yang ini A. Nah, berarti tinggal gimana tuh? Berarti tinggal H1 dikurangi sepertiga dari ini. Ini kan sepertiganya tuh. Nah, ini sepertiganya. Ini 2/3-nya. 2/3. Jadi kan kita kan mau perlu jarak ini. Jarak yang ini ke sini. Nih. Nah, berarti kan tinggal H1 dikurangi sepertiganya. H1 kurang sepertiga dari tinggi ini. Nah, seperti itu penentuannya. Sehingga lanjut aja. Kalau sisanya udah kira-kira teman-teman sudah pada paham dari mana datangnya bisa. Tinggal lanjut ke tekanan tanah lateral aktif total. Ini maksudnya tekanan tanah lateral itu P totalnya. Tinggal dijumlah aja deh, P1 sampai P6. Didapat 21,465. Kalau yang letaknya kayak tadi, kayak yang trapesium tadi. Jadi dimomenkan apa ya, kayak statika. Jadi kayak anak-anakannya, momen anak-anakannya itu partisinya harus sama dengan momen keseluruhan. Ini kan kalau ku pindahin ini ke kiri, ke ruas ini, berarti P total kali X total sama dengan anak-anak apa ya, partisinya tadi. Nah, sampai sebenarnya datangnya dari sini. Jadi kayak P total kali X total harus sama dengan partisinya. P1 kali X1 sampai tuh. Nanti dapatlah X totalnya. Nah, P totalnya kan ini, udah dicari di A. Nah, tinggal dapatlah X totalnya berapa. Misalnya 2,446 meter. Karena tadi kita X-nya tadi kan dari titik atas tuh semua. Jadi kita dapat hasilnya. Kita dapat hasilnya X-nya itu terhadap titik atas juga, terhadap titik O. 2,446 meter dari titik O, dari atas. Nah, seperti itu. Lebih kalau ini kira-kira
Oh, untuk penentuannya gampang lah yang soal nomor 2. Yang soal nomor 1 tadi itu ribet banget kurasa. Itu sampai 20 gambar. Sampai 20 apa ya? 20 gaya dan nyarinya keseluruhan, nyari tekanan, nyari momen, nyari stabilitas, nyari tegangan. Ya mungkin ntar teman-teman uh, bisa lah milih soal mana yang lebih duluan. Kemarin itu aku nggak tahu tentang ini, cara yang ini ternyata nomor 2 ini gampang ternyata setelah aku pelajari, lebih gampang dari, jadi aku kemarin itu sama yang lain, teman-teman yang lain itu fokus ke nomor 1. Jadi mencari X-nya aja nyari gambar ini deh, gambar skate-nya aja kami udah kerepotan nyari gambar skate-nya doang nomor 1. Itu udah makan berapa banyak waktu lah itu yang gambar skate-nya. Udah makan 30 menit mungkin untuk mikirin ini benar kah atau enggak. Nah, cuma ini mungkin teman-teman aku ngasih saran aja ntar waktu ujian, pilih soal itu yang jawab soal itu yang apa ya, enggak, ini aku karena kurang belajar juga sih kemarin, makanya aku nggak tahu, ini langsung aku nyerah, padahal ternyata gampang aja ternyata yang nomor 2 ini. Yang bedanya itu tinggal di rumus KA-nya doang pembedanya, sisanya itu sama kayak yang lain, sama kayak yang datar kayak gini, nggak ada bedanya sama yang datar. Yang membedakan itu nilai KA-nya doang. Jadi ntar seperti itulah, harus jeli melihat mana yang lebih gampang, itu yang duluan dikerjain. Mungkin seperti itu. Kalau ada mungkin kesalahan dalam pengerjaannya mungkin bisa dikoreksi lah. Aku nomor 1 pun masih kurang yakin, apalagi yang beban titik tadi itu, yang beban terpusat itu jaraknya itu udah benar belum atau enggak. Kira-kira kayak gitu mungkin saya sudahi, dan semoga ujian rekponnya sukses semua, dapat nilai yang bagus-bagus. Gak hanya ujian rekpon doang, ujian semuanya, ujian yang lain juga. Saya sudahi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.